Oke, pembahasan kita kali ini gimana ya? Lanjut part 2 atau apa? Lanjut part 6. Oh, part 6. Wow, beri tepuk tangan yang meriah. Perasaan kemarin cuma Apa kabar kalian semua? Hai. Kembali lagi bersama kami Kedaner Project ini. Iya, dua serigala. Iya. Dua serigala? Kalau dibilang dua serigala. Dua Iya, serigala. kami dua buaya. Iya. Jangan dong. Ya itu gak sih. Perkenalkan kami adalah Dua dua serigala. Iya. Ya, kita Kami dua serigala ya, guys. bukan serigala. Serigala bukan. Ini sekarang kami kemana arahnya ya? Apa itu? Apa itu? Jadi pembahasan kita saat ini ada Apa? Ah, kemarin itu bukan ya? Yang kemarin itu. Iya. Orang kalau sudah apa ya kemarin? ya ada baru terasa apa sih Sa? Bukan. Sudah tiada baru terasa gitu. Kalau sudah tiada. Ini orang itu akan berhati-hati kalau sudah berpengalaman dan terbiasa dibohongi. Wow. Itu kan? Iya iya Itu kan? iya. Iya, iya, Asik iya, asik asik. iya. Orang akan lebih berhati-hati kalau sudah berpengalaman dan terbiasa dibohongi. Itu kenaan juga sih sama ini ya. Yang kemarin kita bahas, ya kan? Jadi karena gara-gara satu kejadian, gara-gara sekali dibohongi, jadinya kayaknya udah agak susah buat percaya lagi gitu. Iya nggak sih? Iyalah, pasti. Asik. Enggak, benar juga. Ada juga benernya, ada juga yang enggak benar. Kenapa enggak? Nah, aku pengen aja. Oh ini acaranya debat ya? Acaranya debat. Argumen. Ini argumen. Yang menang dapat 500.000 ya? Iya. Yang menang dapat giveaway Sujuya 2 dan sertifikatnya. Ya. Jadi gimana menurut Kak Fani? Apa itu? Yang tadi. Jangan sampai gue buka lagi ya. Orang akan lebih berhati-hati jika sudah berpengalaman dan terbiasa dibohongi. Ya pastilah. Pastinya ya berhati-hati ya karena udah pernah. Ini yang ngebohongin siapa dulu nih? Yang ngebohongin pasangan atau teman? Ini kita cerita konteksnya dalam hubungan aja ya. Oh ya hubungan. Oke. Karena ada penggemar kita. Jangan sampai enggak. Banyak yang request ini kita harus ngepatkan ke part 2 lagi karena pembahasan kita kemarin itu Ternyata trending menarik perhatian trending di dalam hati aku ya dan dalam mimpi. Trending di dalam hati aku juga. Iya, kenapa harus berhati-hati ya? Mungkin karena udah pernah ngalamin ya, jadi nggak mau masuk ke lubang yang sama. Ya nggak sih? Betul. Nggak mau terjerat dalam situasi yang sama lagi. Nggak mau masuk ke lubang yang sama berarti cari lubang baru. Cari lubang baru pun kalau misalnya lubangnya sama yang itu sama aja. Mohon untuk yang susah mencerna pembahasan ini boleh Iya. Kalau misalnya masih terganggu sama lubang ya. ya cari lubang, Iya. Lubang apa lubang? lingkaran. Lingkaran Lingkaran besar. kecil, lingkaran besar. Oke, selesai dengan lingkaran. Jadi apa yang kita bahas nih guys? Ya kita bahas yang tadi, tapi ini nggak tahu nih gimana cara ngangkapnya nih. Jadi kira-kira Kak Fani ini tergolong orang yang sudah terbiasa dibohongi atau berpengalaman dalam membohongi? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, udah pastilah dua-duanya ya kan. Karena macam yang video kita yang kemarin. Jadi itu rasaku ya, menurutku itu yang paling parah sih di dalam. Ini aku udah 23 tahun, itu yang paling berparah rasaku yang aku alami gitu. Tapi aku kayak gimana ya? Takut nutup diri, takut nutup hati karena takutnya jodohku jauh gitu kan. Nah, tapi nggak tahu lah kalau Elsa ya kan. Kalau Elsa kan kemarin bilangnya aku mati rasa gitu. Tapi aku belum, aku nggak mati rasa. Aku masih mau 11 ini 11. Aku
masih bisa nerima, tapi nggak bisa langsung secepat itu. Karena kita juga merasa kayak masih trauma, pasti ada trauma, nggak pengen terulang lagi apa yang udah dialami waktu dulu. Nah ya gimana ya, sakit lah pasti nggak sih? Ya pastilah, pasti. Nanti kalau bilang nggak sakit, Sakit lah pasti. tuh ini Iya. mental banget. Dan kita nggak biar aja. Kalau aku beda lagi. Kalau Kak Fani ini masih mau usaha untuk buat kenal orang Iya. baru gitu, buat mau diajak jalan sama orang baru gitu. Nah kalau aku memang asli jelas gitu, nah mati aja. Nambar. mau diajak direset Oh ya, bahkan ada satu usaha orang gitu kan, dia tahu aku ini suka apa gitu, ayo kesana yuk gitu. Dia berharap aku tuh antusias karena itu aku suka gitu, tapi ternyata memang nggak bisa. Ya memang tetap bakalan ada penolakan dari aku. Nggak bisa. Aku nggak terus samamu, aku nggak bisa jalani samamu, jadi Iya. jangan gitu. Tapi kalau misalnya udah dekat nih kan, pasti ada satu lagu yang dekat. Apa tuh? Kutunggu Sih. dirimu selalu, kutunggu walaupun ku tahu nanti copyright. Oke, Iya. ya itu aja. Jadi kalau misalnya udah coba-coba dekat tuh jangan nge-ghosting gitu loh ya kan. Jangan coba-coba. Betul. Ya udah gitu. Ada namanya apa itu yang seleksi eliminasi itu? Oh, iya. Apa itu? Sebutin. Oh, ada yang tahu. Apa? Seleksi, Eliminasi, audisi. Nah, itu. salah lah ya. Terinfeksi. Iya. Tersakiti. Ya. Jadi kalau misalnya kami tuh mau gitu kan, enggak aku lah. Kalau seandainya aku tuh mau gitu diajak, yuk ke sana yuk gitu sama keras aku gitu. Yuk ke sana yuk. Aku mau ya berarti aku mulai tertarik nih gitu kan. Jangan kau ghosting. Iya. Gak usah dilanjutkan. Jangan di ghosting gitu loh. Iya. Kita sebagai wanita sebenarnya macam kau lah kan, kau udah jalan mata rasa, udah mencoba pengen loh, pengen kenal Usaha. banget. Tapi ya jangan di gitu. Tapi kita juga nggak bisa bilang kan, kau jangan gitu ya, nggak Iya, mungkin nggak kan. bisa juga. Yang perempuan tuh banget gengsinya. I know lah ya kan. Betul. Nah, gitulah. Tapi di ngomong-ngomong sama tentang yang kemarin kita bahas, apa tuh Sa? Apa tuh? Yang apa loh, yang genre itu kan sih namanya. Apa? Apa nih? Lupa aku dah. Ted skip. Kemarin kita habisnya ujungnya sampai mana? Sampai akhir menutup mata. Saja maghrib. Wih, sampai akhir maghrib. Kalau nggak salah masalah ini ya, sinamot dia bukan sih? Oh ya. Iya. Usia nggak? Salah aku sih. Usia nggak tuh? Sampai. Lanjut. Terus sendiri nih guys. Jadi gimana tanggapan kak? Tapi aku ini mau bahas tentang insecure. Ini tadi Ah, kan, iya, ini iya. berkesinambungan sama yang tadi. Berarti kita nggak mau masuk ke lubang yang sama kan, karena kita sudah berhati hati ataupun trauma. Tapi kita satu sisi juga insecure dalam arti gini. Ada nggak sih yang bisa ada nggak sih yang kayak dia gitu? Itu sih menurutku. Tadi enggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kok? Insecure itu memang boleh, tapi menurut aku ya Lebih boleh. bagus insinyur. Iya sih, Iya sih. betul juga. Iya ya. Iya. Coba deh. Boleh dilanjut lagi? Iya lanjut. Jadi menurut aku insecure itu memang perlu untuk setiap orang itu perlu, tapi harus dijadikan motivasi gitu.
contohnya gini, aku insecure lah sama si Fanny itu bisa main gitar gitu. Jadi aku harus jadikan itu motivasi ke si Fanny itu bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Aku juga harus bisa gitu, walaupun perkara kunci G sama kunci D Begaduh. ribut gitu kan, ya nggak apa-apa, jadikan motivasi. Insecure itu boleh, Benar, insecure itu boleh, tapi ya jangan berlebihan. Nah, itu dulu. Oke. Cukup. Jadi insecure-nya kakak di mana nih? Aku sih insecure-nya sih gimana ya? Karena mungkin gini ya, karena kan kita dari masa lalu itu kita dikenal orang ini, kita tuh sama dia gitu. Aku takutnya gitu loh jadi pertanyaan. Terus jadi kalau misalnya kita ngumpul lah gitu kan, itu sih itu kok ini kok nggak sama ini lagi gitu, jadi bahan ceritaan gitu loh. Jadi aku kayak merasa insecure, apalagi nanti ya mungkin nggak tahu kita tiba-tiba si anunya itu si X itu kan udah gandengan lain gitu, tapi sih jadi gitu. Apaan gini? Ya gitulah nih. Set. Samaan lagi. Ya udah 3. Iya. Gitu sih. Kalau menurut saya kira kenapa? Aku berhubung aku orangnya terlalu pede ya, jadi aku tuh kayak jarang gitu insecure. Aku itu insecure kalau orang nulis lagunya banyak. Tolonglah ya. Ini Anda ngomongin job. regulerkan. Ini ngomongin job ini. Iya. Aku tuh insecure sama orang yang listnya banyak. Iya. Iya. Aku insecure. Buat Tapi kalau- baru lah. Namanya Pak Jeder. Iya. Oh iya, Pak bisa. Cederberg. Coach 03. Iya. Simfona. Jadi kalau misalnya dalam hubungan itu aku jarang insecure sih, karena aku ngerasa ini gila, men aku tuh baik gitu kan. Mamen. Aku tuh baik, mandiri, ya kan? Cantik. Aku cantik, bisa cari uang sendiri. Apa yang harus gue insecure kan gitu. Sekarang sih ngomongnya kayak gitu. Iya, nggak tahu nanti pulang dari sini nangis kau di kamar sas. Lanjut ayah, nanya Nggak usah. dong. Nggak usah. Nggak mau aku. Kami bingung loh. Sih merajuk. Cepet dong. Aku udah insinyur. Ya, kami masih Oh, SD. ayah gimana? Insecure nggak? Maksudnya insecure nggak? Ada nggak insecure-nya dalam percintaan, gitu, dalam hubungan? Gitu? Iya. Ada dong. Ada ya. Ada banget. Cuman ya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Itu dia. Kita aja belum ada pasangan. Iya. Nggak usah insecure berlebihan ya. Iya, bener. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Wah, secara Ya, insinyur. Insinyur. Aku insinyur lah. Tuh, jadi jangan insecure. Insecure itu boleh, cuma jangan berlebihan. Jangan dijadikan ini ya, bahan terpuruk gitu. Ya, jangan dijadikan bahan terpuruk. Iya. Ya. Harus bisa bangkit, menata hidup kembali, Tuh. Buka lembaran baru. buka lembaran baru, cari lubang baru. Iya. Nah, Jangan kalian gali lubang tutup lubang baru. Iya. nggak bagus. Jangan. Itu nggak dianjurkan. Oleh Kalau bisa pemerintah cari juga. lubang yang baru, perbanyak lubang, jadi utang di mana-mana. Jadi kenapa jadi ngebahas utang ini? Salah, saya bukan utang di mana-mana, buaya di mana-mana. Ah. Jadi kita tinggal masukkan kan lubang itu gitu. Itu perlu. Gini ya, selagi cincin belum melingkar di jari Iya. manisku, aku bisa berteman sama siapa aja. Itu statusnya kayak kenal aku. Kayak kenal aku Iya. status apa itu. Jangan larang kita itu berteman sama siapa Iya. aja. Gitu. Selagi memang belum ada ikatan apa-apa ya. Tuh. Nggak apa-apa. Iya, it's free. Kayak orang biasa, orang zaman sekarang bilangnya banyak buaya itu ya. Nggak apa-apa. Buat doang. Iya gitu. Kalau memang ada keberatan ya udah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa pastilah. Iya. Iya. Pakai kan cincin di jari manisku. Iya. Nggak apa-apa. Asal jangan kawat di sini. Iya. Buat ya enggak. Jangan apa? Timah kabel apa? Cuma solder. Yang di dalam kabel apa sih namanya?
Ya itu tembaga. Iya teman Tembaga, jangan tembaga juga ya. di gulung-gulung gitu ya, Gulung-gulung. warna-warni. Apa itu obat itu benang obat? Iya, benar obat. Aduh, kayak gitu ya. Tapi aku dengar sih katanya cowok-cowok juga ada insecure-nya sih sama kita, Iya. sama cewek-cewek gitu. Padahal ya kita apa gitu ya kan? Padahal kita ini apa? Lemah rotinya. Iya. Menurut Anda gimana? Menurut Ana gimana? Apalagi menyikapi laki-laki yang yang insecure, insecure gitu. ya. Aku pernah deket sama laki-laki ya. Dia tuh kayak dia ngomong sendiri sama aku nggak bisa. Kenapa sih? Aku nggak percaya diri kalau bilang sama kamu. Iya dia bilang gitu. Kenapa? Karena kau udah mencapai semuanya gitu. Aku belum apa-apa gitu. Padahal ya harusnya laki-laki ya harus sama kalian apa gitu ya kan. Jangan kayak dia tuh nggak percaya diri sama aku gitu. Jadi sekarang soalnya tuh aku hebat kali gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya kau tuh udah kerja, udah ini, udah itu. Jadi aku nggak percaya diri aja bawa kau kemana-mana. Ya, Itu nggak sama. alasan sih. Aku juga pernah tuh. Hmm. Gitu. Jadi nggak bisa kita salahkan juga ya. Iya. Maksudnya pada saat itu pun dianya memang kondisinya belum seberuntung kita pada saat itu. Benar. Belum reguleran lah ya. Iya. Terlalu Masih eksekutif. Iya. Jadi rezekinya belum seberuntung kita pada waktu itu, dan dia bilang aku tuh sebenarnya nggak percaya diri deket sama kamu. Iya. Gitu. Bilangnya karena kamu itu mandiri apa, BCA. Iya mandiri, BCA, BNI, Kenapa jadi ngomongin bank? Wong Finance. Iklan. Elah. Nah, itu. Jadi tersebut ya. Tapi dikurangin apanya? Iya. Iya. Jadi menurut aku padahal nggak perlu kayak gitu ya. Iya nggak perlu lah. Nggak perlu lah. Halo? Jadi buat laki-laki juga ya pelajaran. Maksudnya insecure itu perlu, tapi jangan sampai itu jadi bahan keterpurukan sama kalian. Jangan Iya. pula gara-gara dianya kayak gini ya. Kayaknya dari jauh dianya terlalu ini. Enggak nekat lah deketnya gitu. Jangan. Kan kayak gitu. Ya jadi kan motivasi gitu. Oh, aku mau deketin dia. Aku harus bisa nih lebih dari dia. Berarti aku harus ini dulu gitu. Nggak harus juga lah. Menurut Ayah lah, Ayah pernah nggak sih insecure sama cewek? Pernah. Lagi. Lagi. Misalnya ada temanku, dia dekat sama Polwan. Nah itu gimana? Insecure nggak? Iya. Secara Ayah insecure. Iya. Insecure itu memang pan. Letak insecure-nya di mana ya? Iya, letaknya Ya. di mana? Kita kan mau lihat nih pandang laki-laki ini kayak mana Iya. gitu. Iya istilahnya gini loh. Secara mungkin temenmu itu kan kerjaannya ya begitulah kan gitu. Si perempuannya yang lagi dekat itu kerjaannya ya udah jelas kan polwan, perwira gitu kan. Ya sedikit banyaknya ada lah insecure-nya. Minder, kalau sih mungkin menilainya lebih ke minder karena sudah jelas kerjaan si perempuan lebih begini. Tapi ya kemana pun ceritanya ya laki-laki itu kan kepala keluarga. Itu aja menyikapinya kalau aku. Jadi kalau di posisi kalau itu posisinya di Ayah milih mundur atau berusaha lebih lagi untuk memantaskan diri. Ya pertanyaan Deep ya, deep. enggak, yang pertanyaan itu memantaskan diri itu sampai mana pantasnya? Yang menurut pandangan Ayah aja gitu. Enggak gitu, jadi yang perdebatannya juga memantaskan diri sampai mana pantasnya? Iya sih, sebenarnya ya. Dengan sekelas itu ya. Enggak, gini, memantaskan diri itu enggak ada apanya gitu. Habisnya ya. Enggak ada Iya lah, habisnya. maksudnya mau dengan sekelas si cewek seperti itu gitu loh. Iya, saya itu nggak bakal habis ya. Iya Cuman, juga. cuman ya kalau si perempuannya bisa menempatkan diri sebagai perempuan semana kodratnya, nah ya mungkin laki-lakinya memantaskan diri cukup sampai semana kodratnya dia sebagai laki-laki. Kan yang namanya
profesi ya. Betul. Profesi kan nggak berhubungan dengan apa itu, ya bebas aja. Ya maksudnya gini ya, contohnya kan gini. Pada saat ini kondisinya si laki-laki belum bekerja gitu kan. Iya. Terus ketemu sama cewek yang sudah bekerja gitu. Menurut ayah, si cowok lebih baik mundur atau berusaha lebih lagi? Berusaha lebih lagi lah. Ya, Biar bisa numpang hidup. jangan numpang hidup juga. Karena Enggak. cewek kalau udah mandiri nggak butuh cowok. Enggak, istilahnya gini loh. Enggak siapa bilang cewek itu Iya. enggak butuh cowok. Pemikiran perempuan seperti itu. Pemikiran ya kalau aku bilang termasuk salah sih. Iya. Perempuan itu jelas butuh laki-laki, butuh Betul. sosok laki-laki. Satu gunanya buat masang tabung gas, angkat aqua galon. Oh, bisa sih. Nah, Terus? ya paling enggak kan itu. Iya. Hal-hal kecil dulu ya. Hal kecil. Cuman ya itu tadi, ya di saat si laki-laki walaupun nggak punya kerjaan tapi punya kemampuan untuk berusaha untuk mencari apa juga, ya, mencari rezeki juga, ya sama kan. Iya. Cuman beda di apa aja gitu, beda di kelas aja ya mungkin si perempuannya pakai seragam, punya kerjaan begini-begini, ya si laki-lakinya tiap hari kemana-mana pakai celana pendek kaos oblong tapi rezekinya melebihi yang berseragam. Iya, Nggak masalah sih. betul. Don't judge book from the cover. Nggak tahu. Iya. Pokoknya itulah. Iya sih. Kurang lebih gitu ya. Tapi itu memang sebenarnya pemikiran perempuan. Emang salah sih. gitu sih ya. Ada yang bilang, temanku pernah ngomong, aku nggak pakai seragam kerjaku. Sementara cewekku dijodohin sama orang yang berseragam gitu. Oke, aku nggak punya seragam dan aku nggak punya gaji 4 juta satu bulan, tapi aku punya penghasilan 4 juta satu hari. Aku nggak naik LCGC, tapi aku naik SUV Nggak jadi SUV kemana-mana. Nah, Miss independent. iya. Makanya aku bilang tadi kan, don't judge a book from the cover. Iya, jadi semua sebenarnya kalau aku bilang ya, laki-laki juga membutuhkan perempuan yang mensupport. Jadi di saat udah menikah itu rezekinya laki-laki itu ada di rasa syukur perempuan. Kalau bininya mensyukuri rezekinya ya mudah-mudahan dilipat gandakan. Betul. Bukankah begitu? Benar sekali. Oke. Tapi salahnya pemikiran cewek itu kalau misalnya sudah mandiri, sudah bisa melakukan apa-apa sendiri tuh kayak dia tuh merasa aku nggak butuh cowok gitu. Sebenarnya salah sih, salah. Dan aku termasuk orang yang kayak gitu. Aku termasuk orang yang kayak gitu. Jadi kemarin aku sempat kerja. Itu kerja asli nggak ngelirik cowok sama sekali, nggak ada. Apa itu cowok gitu, kayak aku ngerasa apa itu cowok. Di hidupku tuh nggak perlu cowok gitu. Jadi siapa itu? Nggak tahu, itu pemikiran yang kayak gitu tuh perlu loh sebenarnya. Tolong baru kiahkan aku. Masih sama lu. Aku pengen bawa pemikiran yang kayak gitu loh. Ya emang ada sih, ada memang beda-beda cewek. Kalau dia ngerasa dia udah cukup, udah ngerasa dia udah punya semuanya dengan hasil dia sendiri, ya dia nggak mikir laki memang. Itu nggak bisa kita salahi, gitu. Dia nggak bisa. Tapi ya sampai kapanpun kita emang mulai lagi. Karena ya kayak itu tadi dibilang Tuhan menciptakan Ya. manusia itu berpasang-pasangan. Pasang-pasangan lah pasti ya kan. Iya. Salah sih itu salah. Aduh, bapak pemikiran itu. Aduh, deep banget, deep. Jadi nggak jaminan lah semuanya ya, yang si perempuan punya kehidupan begini, si laki-laki punya kehidupannya segini gitu kan. Sebenarnya nggak. Tapi itu ya ngomongnya gampang. Gitu kena di kenyataannya. Waduh, susah sekali. Iya, macam yang dibilang kemarin.
Kacang Oh hijau iya, lebih- bukan. Coklat memang enak, tapi kacang hijau lebih sehat. Iya. Enggak. Enggak. Dia sampai 5 kali diulangnya baru paham. Datang ke rumah. Atau aku share nanti video TikToknya. Tapi memang iya. Iya, kacang hijau lebih sehat memang. Iya, maksudnya gini Tapi ya. aku nggak tertarik Coklat sih. itu maksudnya seragam polisi. Iya. Kacang hijau seragamnya TNI. Iya. Tapi aku kebetulan nggak ini lah. Nggak berekspektasi dengan coklat dan kacang hijau. Kacang hijaunya udah nggak pecat. Oh, Enggak, serius ini pengalamanku ya. Ini pengalamanku. Aku pernah deket ini setelah Ya. setelah udah gagal kemarin itu aku pernah deket sama kacang hijau. Yang kita bilang ya kacang hijau ya. iya iya iya. Pernah deket sama kacang hijau nih, tapi aku kayak ngerasa ih, nggak pantas aku gitu sama mereka. Itulah Nah, itu insecurity ya, nggak insecure. pantas gitu. Ya, aku sebagai wanita biasa-biasa aja kenal sama laki-laki kacang hijau gitu. Paham nggak sih? Iya iya iya. Dengannya Padahal belum tentu pemikiran dia kayak gitu kan. jadi aku tinggalin aja. Kita berteman aja gitu jadinya. Jadi nggak lanjut lagi nih. Nggak mau sih sebenarnya. Kalau Nggak kita jadi lah makan kacang hijau kita. Hah? Nggak jadi lah makan kacang hijau Jadi kita. kita makan coklat. Dulu kita cari dulu ya. Jangan coklat. Jangan coklat. Jangan Coklat suka nilang Iya. orang. Tapi nggak apa-apa, terbantu juga kalau bukan saudara awak. Iya juga sih. Kebantu lah dikit. Ini kok kayaknya ngomongin aku ya? Boleh tolong? Oh berarti bisa dong kalian berdua bikin video itu. Coklat dan kacang hijau itu. Aku dua-duanya. Hah? Ya dua-duanya lah. Oh iya 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 aku paham aku ingat. Jadi intinya ya jangan Jangan ngerasa Menempatkan diri sesuai Iya. porsinya. nah, Tapi kita juga harus menolak itu dengan caranya kita loh, jangan sampai nyakiti satu sama lain kan. Iya. Karena kita ya jujur aja gitu. Aku nggak pede loh gitu. Jujur aja. Kadang ada yang nggak jujur dia tapi ngomong sama kawannya gitu. Jadi kawannya ngomong sama kita. Jadi ya ujung-ujungnya ya kang ghosting. tapi aku sering sih kayak gitu. Maksudnya nggak ngomong ke dia langsung. Dan kalaupun aku ngomong ke dia langsung, aku bakal bohong. Gitu. Aku nggak bakalan bilang masalahnya sebenarnya di sini. Aku nggak bakalan bilang, tapi aku pasti bakalan bohong gara-gara ini loh sebenarnya gitu. Penolakannya gini, sebenarnya kamu baik. Ih, bagus nih Nelson. Sebenarnya kamu itu baik. Cuma aku ngerasa aku nggak pantas buatmu. Jawaban macam apa itu pengen ku tinju? Waduh banget suara netan. Iya. Ya, sebenarnya itu nggak perlu dicontoh ya. Nggak. Harus berterus terang lah. Aku tuh sebenarnya punya masalahnya itu di sini gitu ya. Iya dong. Jangan tiba-tiba punya masalah sama kita tapi kita sama orang lain dan kita dapat kabarnya dari orang lain gitu. Ya, Tapi gini loh, aku punya satu cerita ya. Hmm. Jadi aku kemarin sempat deket nih sama cowok ya kan. Dalam hati gini, udahlah, janganlah mati rasa gitu. Coba lah untuk Buka hati. coba usaha buat Iya. buka hati gitu. Aku coba lah ya kan, aku coba. Aku itu tipe orang yang paling benci sama nomor baru. Ya. Sama nomor baru tuh aku paling benci. Ada sih ya yang nih. kayak gitu. Terus ada tiba-tiba nomor baru nih, chat gitu. Chatnya itu boleh kenalan nggak? Ini juga nggak tahu lah ya basa-basi gitu. Paling benci aku tuh kayak gitu. Jadi dari typingan ketahuan lah ya. Apalagi typingannya ini bukan typingan yang kayak kita gitu. Oh iya. Nah, typingan dia ini memang agak beda gitu. Menyamar dengan orang lain. Tapi typingnya sama. Nah itu, jadi aku langsung tahu. Oh, ini. Kira kita nggak tahu. Nah gitu. itu, ini bocah kali kayak ngetes gitu kan. Bocah banget gitu. Jadi Udah nggak zaman lah ya. udah nggak zaman lagi lah, udah nggak di umur kita lagi tuh gitu. Aku tanya terus terang sama dia, ngerjain aku ya, ngetes aku ya gitu. Dianya tersinggung, dianya marah. Harusnya kalau misalnya memang itu bukan gitu, ya udah biasa aja gitu kan, enggak gitu kan. Jadi dianya marah gitu. Tiba pada saatnya dia nge-up di snap. Sampai saat itu aku
ilfil ilfilnya sama laki-laki itu. Iya, rasanya berlebihan gitu sih. Berlebihan gitu. Kalau aku memang mau itu lebih ke arah ngetes nggak sih? Iya, Aku juga benci sama laki-laki ngetes sama gitu. sama. Iya, Sama. betul aja gitu kita dites. Iya ampun, aduh boy aku mau. Iya jangan, ya maksudnya kalau aku memang mau deket ya deket gitu, nggak usah dites gitu loh. Ada tuh, itu zaman dulu lo masih ingat nggak? Kau di Iya. pacaran nih kan? Iya jam-jam SMP tuh. Tiba-tiba ada yang ngecek kau. Iya, ada Kau kenal yang sama ini? itu. Jangan kayak gitu, caranya jangan kayak gitu. Ya kalau kamu suka ya terang Iya. aja. Gitu. Terus nge-up snapnya gini pula. Jangan sembarangan fitnah, nanti difitnah balik nggak kuat kau sekampung. Apa nggak ilfil? Coba aduh seketiknya. Terus ada emang apa lagi? Dadanya dipukul sampai bunyi. Ada ini lagi emot jari manis. Jari manis ya. Aduh, nggak mau udah gitu. Jadi aku Sebenarnya nggak masalahnya lagi gitu loh ini ya. nah itu. Dari manis ini dong. Iya, ini jari manis. Iya. Udah lama di cincin ini. Jari manis ya. Nggak ada yang mau. Kami dong harusnya di Harusnya kami sini. dong. Iya. Ini aneh Oh, kan iya. nggak pakai. kemarin. Saling ya. Iya. Iya sih. Udah lama. Udah gue jual. Kenapa nggak ngasih sama kami aja? Ih. Biar kami jual kami. Jadi nggak usah kayak gitu caranya gitu. Apalagi tipe-tipe orang yang kayak susah buka hati. Kau bernapas aja salah gitu di depan kami, masuk ilfil kami coy. Iya. Jangan kan bernapas. Pengedikan mata aja salah. Rambutmu aja selesai, bergeser ke kanan ke kiri gitu. Kami apa sih rambutnya ini mengganggu banget. Negonya sebenarnya. Itulah pas di titik dimana memang kita betul-betul ilfil kalau perempuan ya. Iya betul. Tapi kok laki-laki seilfil-ilfilnya tapi tetap Masih masih mau mengeluarkan ngeladenin. buayanya. Ah, Itu loh buaya itu ya kan. masih mau ngeladenin. Iya, tapi buaya itu mau makan daging kok, nggak makan tulang. Iya. Jadi kau Jadi, harus banyak-banyak daging. Iya. Aku kebetulan banyak daging. Oh, banyaknya. Kalau nggak banyak tuh kasih. Banyak Pak daging. Kita ambil yang layak aja. Ya nggak? Timbangan tuh ya, Bang? Turun lagi lah, 65 cuy. Aku juga. Mm-mm. Eh. Aduh, kamu hijau. Nah gitu ya guys ya, jangan seperti itu kan. Makanya kemarinnya aku bikin yang di snap, kayak kan komen tuh, yang bilang kayak gini, yang aku bilang kalian ilfil sama kelas kalian yang kayak gimana sih kalau dia ngelakuin apa sih, nah itu di situ. Iya. Nah, ini nggak mau balas itu kan? Aku hapus. Dia balas dalam hati loh. Oh iya, lupa. Ngerti? WA aja balas dalam hati ya kan? Iya. WA dalam hati. Aku nengok perempuan kayak gini. Tapi gitu pun laku loh, itunya. Itu lah makanya. Ya kan orang bilangnya semakin ku kejar semakin menjauh, tak pernah letih gitu kan. Padahal dia nggak tahu drakor pun lebih menarik. Ya itulah satu titik memang mati rasa itu sama. Iya. Iya, itulah dia. Kalau nggak ngegame drakor, ya memang nyaman sama dunia Aku pengen susah kayak gitu. Mau nggak bisa. Tapi aku merasa damai sih, aku damai. Iya, Aku damai gitu. pengen sih kayak gitu. Cuma aku kan mungkin orang lebih hati dan tidak Nah, sombong itu. ya. Jadi kayak ngerasa ya udah welcome aja gitu. Tapi ada tapinya. Tapi ya nggak langsung Sebenarnya- secepat itu aku bisa buka hati. Ada proses lah. Dan sebenarnya kayak gitu pun aku nggak menyarankan sih. Iya, maksudnya Iya. ada orang Nah. seperti itu gitu kan. Iya. Kayak aku nih sekarang, aduh menikmati kali. Telepon, cuy lagi di mana? Kos, ayo nongkrong sini, ayo gas gitu. Lagi di mana? Sini, ayo kita gitaran sini, ayo gas. Gitu. Aduh, enak kali. Enak kali. Ngomong nggak bisa duduk gitu sebenarnya kan? Iya, repot ya. Nyangkut lah Iya. tanganku. Ih. Aduh. Obrolan macam apa ini? Gak ada alur sebenarnya nih ya, gak ada alurnya. Rembet kemana-mana ini udah. Tapi lihat perempuan, laki-laki zaman sekarang ya kan,
ekspektasinya tinggi-tinggi kali ya kan? Yes. Iya, betul. Aku juga kayak gitu sih. Salah sih, salah. Salah. Ekspektasinya itu loh, yang harus begini, harus begitu. Jadi jalanin aja apa? Nah itu yang nggak bisa diatur ya. Kayak aku ya kan. Tadi ya kayak orang Ayah kan tahu. Aku tuh memang kayak susah aja gitu buka hati. Sekalinya aku nanggepin orang gitu. Ekspektasiku tuh tolonglah jangan nyakiti. Aku udah berusaha nih buka hati. Aku udah berusaha nih buat percaya sama kamu. Kalau kau juga sempat nyakitin aku, ya gimana lagi? Aku harus percaya yang kayak mana lagi kan gitu. Iya. Ya sama Nah itu sementara kan dianya nggak tahu kalau kita itu udah berusaha keras buat buka hati sama dia. sama aku juga. Iya kan? Iya. Tolonglah ya. Kadang mikir gitu kan. Dia lagi deket nih. Ekspektasinya ya udah pengen adalah yang penting kau bisa kuhidupi kan gitu. Iya. Jangan berharap mewah gitu. Betul. Cuman ya memang pengennya mewah. Bagus jadinya. Aku padahal bakalan tetap berusaha untuk memenuhi semuanya yang kau Iya. butuhkan. Itu. Tapi jangan terlalu kau menuntut yang lebih dari ini kan Iya, gitu. sesuai kemampuan. Iya. Karena kalau nggak sesuai kemampuan pun Dipaksa itu nggak baik. nggak enak. Iya, dipaksa itu nggak baik. Kemampuannya cuma 2 kali gitu kan. Dipaksa sampai 6 kali, gempor coy. Handphone lah. Kompor terus. Iya. Lari lapangan ya. Iya. Lari lapangan. Hah? Itu lari lapangan. Iya. Kita lari lapangan ini. Padahal ceritanya lain tadi. Iya. Kita kan mengarahkan lari ke Ke lapangan yang lebih ya. positif. Iya. Padahal aku negatif tadi. Oh, kita lanjutkan negatif. Iya. Kita lanjutkan nih. Positif. Jangan lah ya. Kami juga masih mau ada cowok ya. Ya jangan. Jumping. Apa? Apa namanya? MJF sama apa namanya? Lanjut. Oke. Jadi ya itu jangan dipaksakan gitu ya. Ekspektasi boleh tinggi, tapi jangan memaksa. Ekspektasi kita harus sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan kenyataan yang ingin kita dapetin. Salah, kenyataan nggak bisa kita harus mengikuti ekspektasi kita. Ha, itu maksud aku. Aku tuh suka kebalik itu. Iya. Otakku lebih cepat berjalan daripada mulutku. Maaf. Pertanyaannya emang kau punya otak? Kadang. 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 Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Puji Tuhan dan syukur juga sih. Iya. Ini masalah insecure tadinya ada satu tweet dari Boy Chandra. Nah, Hal-hal terbaik dalam hidup tidak hanya saat kita sampai di puncak tertinggi. Terkadang justru kita dapatkan saat kita jatuh, terpuruk, dicurangi, namun kita tetap mampu tangguh, tetap meneruskan langkah-langkah dan memiliki tidak menyerah. Tuh. Ya nggak sih? Ya, betul. Macam yang tadi, keadaan kita nggak bisa ikuti ekspektasi kita dengan keadaan kita gitu. Ya kan? Ekspektasi perlu, tapi jangan memaksakan. Memaksakan diri. So nanti ujung-ujungnya jatuhnya tuh kayak apa ya? makin datanya makin jauh gitu. Iya. Ekspektasi semakin sakit itu semakin semakin tinggi kekecewaan yang akan didapetin. Hai. Kita ada penggemar berdua. Masalah ekspektasi. Langit, bisakah kau jatuhkan jodoh kepadaku? Aku Langit. ingin menikah tanpa mencari. Langit, bisakah kau jatuhkan lowongan kerja mamaku? Aku udah nganggur. Aku udah nganggur sebulan. Udah sebulan belum sih? Udah ya? Udah. Udah sebulan. Iya. Jadi ya itulah bincang-bincang ekspektasi ya kan. Terus kalau apa tadi apa gimana namanya masalah kesendirian apa nggak bosan gitu ya?
bosan sih Jujur sebenarnya. aku bosan. Ibaratnya kayak ya ampun biar saya seperti ini tidak seperti ini gitu, ngerti nggak sih? Berhubung aku udah lama sendiri, ya kan. Jadi aku tuh kayak Berapa lama? 3 bulan? Udah sih, udah lama lah. Kayaknya 4 Kayaknya mandiri mulai daripada aku ya. 4 apa 5 tahun gitu. Karena yang kemarin gak dianggap. Oh iya iya, aku nganggap yang terakhir. Tetap nganggap yang Kayaknya terakhir. udah lama, 5 atau 6 tahun gitu. Hmm. Jadi aku tuh kayak bukan mengharapkan yang kayaknya dulu gini, sekarang kayak gini, sekarang kayak gini. Enggak gitu. Jadi aku tuh berharap sekarang tuh kayaknya seru ya kalau kayak gini gitu. Kayaknya seru ya kalau kayak gini gitu. Iya, aku juga sering mikir sih gitu. Kayaknya seru nih kalau Iya. ada apa gitu. Kayaknya seru gitu kan. Aku Nggak- sama nggak- kau di dapur, nggak- terus iya. kau bacok pakai Pakai So. pisau daging ya kan. kan seru gitu. Iya, seru bacok-bacokan di dapur ya kan. Kayaknya seru Tampar-tamparan nih. pakai apa? Teflon ya kan. Iya. Kayaknya seru gitu kan, kayak samori di jalan gitu, terus itu kau ketendang sama kayak kamu, terus kau sungkur terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Budebuk. Apa bunyinya? Kan seru Iya. gitu. Tapi itu lagi di saat ada keinginan untuk buka hati, cobalah gitu. Ya ada aja gitu. Kalau datang bangsat terus ya kan. Halo? Lanjut. Emang telepon dulu. Jadi gitu kayak jadi ceritanya gini guys. Aku nggak tahu nih sebenarnya mau cerita apa. Nah, Aku tuh udah 5 atau 6 tahun gitu sendiri. Tapi aku tuh menikmati dan sangat menikmati nikmati kesendirian ini gitu. Aku tuh aduh enjoy mamen gitu. Seru banget, seru banget. Dan aku juga di waktu yang panjang ini berdamai dengan hatiku sendiri sih. Proses penyembuhan gitu atas luka di masa lalu. Jadi aku kayaknya berhasil menyembuhkan itu dan mendamaikan itu dengan diriku sendiri dan dengan caraku sendiri. Berhasil dong. Tapi saking berhasilnya nggak berhasil buat buka yang baru. Good Gitu. lah. Good berarti. Good sih. Good. Tapi ada salahnya juga. Terlalu serem dengan kesendirian. Gak bagus juga ya Nah kan. itu terlalu nyaman sama kesendirian. Iya. Lihat, dia kembali lagi. Iya. Dia kembali lagi. Gak usah gitu-gitu, biasa aja bu. Biasa aja dong. Ah. Jadi Iya. di waktu yang Ya kayak gitu tadi gitu. Ah. Checking gitu kadang-kadang. Memang enak sendirian ini bebas gitu. Nggak perlu nanya gimana. I'm very happy berteman dengan siapa saja. Lanjut. Jadi kayak 5 sampai 6 tahun ini gitu kan. Aku tuh kayak di situ menikmati yang masa lalu, menyesal dan dianya juga berubah ke arah yang lebih baik lagi. Akunya juga ke arah kayak gitu dong, ya kan? Berubah ke arah yang Kalau lebih kata baik zaman lagi. sekarang apa? Self healing. Iya. Eh. Tapi step itu lama kali coy, terlalu lama sih sebenarnya. Ya kau sudah di fase itu, tapi aku lagi di fase itu. Ya, jadi semangat. Kalau aku sih self-healing ngumpulin duit banyak-banyak beli kita baru cuy. Self-healing kali udah itu. Itu dia. Self healing orang itu beda-beda. Iya, itu suatu self-healing yang bahagia gitu. Ya sama sih kayak perempuan-perempuan belanja. Iya. Iya, aku lebih ke arah belanja sih. Self-healing ya kan. Beli tas, beli sepatu, Iya, iya. beli camcut ya kan. Aku malah beda. Aku keretaan sendiri. Iya gitu Self-healing juga itu, gitu, kadang gitu. Aku pernah ngerasa kayak gitu sih. Tapi Riding. aku sendiri sih sebenarnya. Riding, ya makanya Iya. sambil hujan-hujan. Ya ada udah, petir aku nyambel-nyambel, jedar Langit, gitu. bisa kakak turunkan duit dan jodoh. Iya. Iya, aku pernah ngerasain itu. Pulang dari sini lah itu kemarin. Nggak salah. Oh iya. Sore. Bayangin Hujan. dari stasiun sampai ke Mandiri, Bank Mandiri. Itu hujan. Setelahnya kerinjir. Aku ditengoki orang itu basah-basah pakai mantel.
ini hujan di mana gitu. Tapi seru kan? Tapi seru kan? Seru, jadi aku merasa dalam hati tuh nyanyi. Tapi kalau aku lebih suka cari teman ngobrol, traveling, karena cari teman ngobrol. Aku udah pernah jalan di mobil, ya lagi ada masalah lah, abis kisruh lah gitu kan. Habis kisruh yang kemarin, Ya. yang sebelum itu, Ya. I know. nggak sadar jalan. Ini jam malam lah, jam 8, jam 9, jam 7, jam 8 malam lah. Start dari sini gitu kan. Mau cerita unek-unek apa semua segala macam. Nggak sadar cuy, sampai tebing. Jadi Saya feeling setiap orang beda-beda. Nggak, yang paling baik menurut aku ya. Nah, Itu Elsa nih. ya, naik motor sendirian. Dan tau nggak, aku tuh di motor bisa ngomong sendiri, bisa nyanyi sendiri. Bisa nyanyi sendiri, bisa nangis sendiri. Terus tapi dengan kayak gitu emosiku keluar semua. Iya, jadi apa yang ada dalam hati sebenarnya ya tadi menyikapi emosi. Iya. Iya. Menyikapi emosi. Jadi nggak perlu semuanya itu emosi itu ngamuk. Berkurung Sebenarnya- diri di sebenarnya kamar. dalam berhubungan juga berpasangan, bukannya kita mau pergi, lari dari kenyataan, cuman daripada nanti kalau kayak aku pribadi gitu kan, aku laki-laki, ya ke laki-laki Cin. Iya, Cin. Lanjut. Lagi Cim. Apa ya aku bilang, di saat aku berantem ya udah gitu. Aku kasih waktu. Ya. Aku kasih Apa yang mau waktu. disampaikan kan? Iya, jadi jangan ya itulah dalam berhubungan juga self healing berhubungan itu yang bagus itu duduk ngobrol. Iya, dibicarakan baik-baik. Masalahnya apa? Gitu. Jadi ya kayak di saat crash di diri kita sendiri juga yang paling enak itu ngobrol masalah kita di mana. Tapi ya pilih-pilih lah ngobrol. Soalnya tau lah banyak yang Iya. sekedar kepo. Ya. Kepo, ingin tahu. Kayak BTS, Blackpink kepo gitu kan. Iya. Kepo. Kepo. Ya. Kepo. Zoom out. K-pop. K-pop. Iya, jadi ya. Oke. Banyak orang hanya ingin tahu gitu, tapi tidak respect. Iya, makanya kita cari teman untuk bicara tuh yang Juga harus respect dan iya. bisa kita percayai gitu kan. Karena aku pengalaman ya cerita sama orang tapi ya itu ujung-ujungnya berabe. Serak kemana-mana jadi ceritanya. Ini sampaikan orang jadi asumsi publik. Disclaimer. Iya. Padahal kita kan ibaratnya kita pengen ada kawan cerita nih gitu. Jangan masalah juga sih menurut kita. Tapi kalau menurutku ya self healingku itu ya cari kesibukannya itu di kantor sih aku. Dan di kantor dan istirahat itu aku nggak mau makan. Aku pergi tuh ke kemana? Pakai baju kantor tuh aku pergi panas-panasan tuh nggak apa-apa. Kan tuh kacamata. Biar orang nggak tahu aku tuh Iya, lagi nangis iya, gitu. iya. Biar orang tuh nggak tahu aku lagi nangis. Aku pernah kayak gitu, pernah. Kemarin sempat mencoba untuk buka hati dan ya berhasil, hatiku terbuka gitu. Hatiku terbuka tapi otakku nggak terbuka gitu. Jadi aku galau, sempat galau. Bayangin aja dari sini darat ke Prapat ke Batubara 2,5 jam. Kayak itu. Gila sih, Elsa ini gila. Setelah sekarang aku baru sadar gila ternyata aku. Tapi kita udah cerita self healing. Nah, kita cerita penyesalan seseorang nih yang udah ninggalin kita. Bukan ninggalin kita sih, maksudnya penyesalannya. Penyesalan ini kita garis bawahi penyesalan. Jadi kan kau tuh berapa tahun saat udah ditinggalin 5 tahunan ya? 5 tahun. Oh ini kayaknya mau jalan 6 tahun. Iyalah. Dan aku yang baru-baru, aku yang dikatakan masih baru lah ya. Iya nggak sih? Itu kayak mana ya? Aku ngerasa ini pasti orang ini nggak bakal nyesel gitu. Aku ngerasa gitu, dia nggak bakal nyesel. Ya udah gitu aja. Aku ngerasa sih gitu. Tapi beda ya. Tanpa diduga Tanpa ya. diduga beda. Ternyata Masih kepoin, masih pengen tahu. dan bahkan ada penyesalan. bahkan ada CCTV apa gitu.
Jadi dia ngadepinnya gimana? ngadepinnya gimana ya? Ya udah biasa aja sih kayak udah. Biarin aja. Itu aja cara ngadepinnya. Ya, biarin aja. Ngadepin lagi. Nah, Tapi kalau tapi ya sih penyesalan ada juga sih. pastilah, pasti. Cuman kadang ya mungkin karena udah terlalu sakit, jadi kita nggak udah biasa aja ya mampus. Iya biasa aja. Ah itu dia yang aku dapetin ya. Makanya tadi aku bilang aku 5 sampai mau jalan 6 tahun ini sendiri. Jadi aku tuh kayak tapi beruntungnya dia kan cepet gitu kan. Cepet dia dapat pengakuan penyesalan dari si X itu cepet gitu. Nah kalau aku enggak, itu di 3 tahun. 3 tahun kami setelah udahan, 3 tahun setelah itu dia baru ngomong, aku nyesal gitu, aku nyesal udah kayak gini. Nah karena aku udah terlalu Penasaran. kecewa, Iya bukan, udah penasaran terlalu- juga ya. ya 3 tahun itu. udah terlalu kecewa sama dia, jadi aku kayak udah mampus ke situ gitu jadinya, udah kayak ya udah. Terus kalau mau menyesal mau aku harus gimana gitu, udah kayak gitu. Kalau udah terlalu tersakiti. Iya, emang terlalu tersakiti, jadi aku kayak ngerasa ya udah gitu. Ya, dia juga Tahu aja dia yang juga menyelesaikan. tahu gitu. Dia juga Iya. tahu iya aku jahat gitu. Itu sih. Kau saja yang menyelesaikan itu. Iya, Kayak itu urusan penyesalan lah gitu. Itu udah urusanmu, tapi aku ya ini udah jangan diganggu lagi. Itu sih. Sampai dibilang kamu masih punya aku gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya aku sendiri bukan punya siapa-siapa nggak tahu kita Kita nggak tahu. ya. Kita cuma nggak punya pacar, cowok kita banyak. Iya, makanya kita banyak, ya kan? Nah sama sih kayak aku kayak Apaan? Nggak ada. Oh iya. Kayak kemarin ex aku itu kan kayak masih mau kalau misalnya ketemu gitu, pas kebetulan pulang kampung bareng gitu, ketemu yuk gitu malam ini. Oh ya ayo boleh gitu. Ya berteman baik. Tapi dia sempat mengungkapkan kayak kepengen ya ceritanya gini tentang ke arah cerita balikan gitu. Pengen ya gini. Oh, langsung dalam hati tolong, jangan ada aku balikan, jangan gitu, karena itu nggak bakalan pernah terjadi dan aku nggak bakalan pernah mengiyakan itu gitu. Tapi kalau seandainya kau ada niatan baik, dan kau ingin datang ke rumah orang tuaku, gitu, ngomong sama orang tuaku ya itu beda cerita lagi. Iya, beda. Aku bisa bilang apa di situ kan gitu. Jadi penyesalan Kita itu juga nggak mau gagal lagi gitu, capek gitu. Capek kan, apalagi di titik yang seperti ini dia nggak seperti ini, aduh Iya. rasanya. Jadi untuk bisa ngelupain dia ya ingat apa yang udah dibuat dia. Nah, aku kalau misalnya di aku untuk melupain orang itu aku lakuin aja semuanya sampai aku bosan. Aku mau nelpon dia, aku mau ngechat dia, aku mau ngapain ya itu terserah aku aja gitu. Karena bakalan ada titik dimana aku kayaknya nggak bisa ya kayak gini terus. Kayaknya memang udah saatnya ya aku tuh maju ke langkah aku. Gak bisa Ya gitu kita nggak bisa terus. stuck di Nah, situ aja kan gitu. harus ada sadar. Masih banyak. Tuh. Makanya aku selalu bilang ke siapapun yang curhat sama aku, lakukan apa yang pengen kau lakukan, jangan ditahan gitu. Ikuti kata hati gitu. Kalau misalnya memang kalian kepengen balik sama lagi, kalian pengen bareng lagi, ya udah lakuin aja. Perbaiki. Iya, karena pasti bakalan ada titik sadar gitu ya. Kalau misalnya memang itu baik, jalani aja. Tapi kalau aku enggak sih ya apanya. Enggak bakal ada apanya gitu. Ujungnya sama terus Iya. gitu aja. Nah itu ya, maksudnya kita akan sadar kalau sebenarnya ya bakalan gitu-gitu aja, nggak bakalan ada perubahan apa-apa. Karena merubah sifat seorang itu lumayan repot. Makanya kan ada tuh yang di mana tuh ya aku baca. Kita itu suka sama perasaannya apa sama orangnya? Iya. Iya nggak sih? Kita tuh mencintai perasaannya atau mencintai orangnya?
kalau kita mencintai perasaannya ya kita pasti ngerasa apa yang dia rasa. Tapi kalau kita mencintai orangnya itu nggak siap-siap gitu terus. Iya, Gitu terus. terus. Jadi nggak ada ujungnya. Karena aku juga pernah tuh punya pengalaman kayak gitu. Dengan embel-embel, bantu aku dong untuk berubah. Enggak. Aku ya oke, aku juga pernah gitu. Tapi setelah kita jalan itu bullshit kan ya? Bullshit. Itu bullshit, nggak ada orang yang bisa berubah karena orang lain. Dia hanya akan berubah. Segini bukan, iya, oke lah gitu. Dia bakal berubah karena kemauan dia sendiri. Iya, karena dirinya sendiri. Bukan karena orang lain. Jadi orang lain itu cuma sebagai tujuan. Iya, itu dia. Sebagai tujuan. Nah, tujuan ini bukan harus ada di samping dia gitu. Iya. Bukan tujuan namanya itu. Menurut aku. Iya. Jadi kalau misalnya disakiti orang, katanya ya disakiti orang tuh banyak orang ini salah dia sebenarnya. Iya, karena kita nggak mau dia balik lagi itu tuh nggak mau lagi gitu. Kita udah nggak ngarepin itu lagi. Kita memang sakit hati, tapi kita nggak mau dia tuh sakit kita lagi. Itu sih. Ya kalau untuk meluangkan emosi ya sama siapa aja bisa meluangkan emosi tanpa harus ada dia kan gitu kan. Iya nggak sih? Tuh. Dan aku lebih baik aku nangis berkurung di kamar nggak makan 2 hari 2 malam daripada harus kembali lagi ke orang itu. Menurut aku sih ya. Karena itu lagi, aku juga pernah bodoh, aku juga pernah bego sampai 3 kali mau kembali lagi ke orang yang sama. Jadi kayak ya udahlah, lakuin aja apa yang pengen kau lakuin. Sampai akhirnya kau sadar kalau misalnya memang itu nggak bisa dilanjutin. Iya. Begitu dianya guys. Jadi jadi seperti itu lah kira-kira ya gitu. Betul. Jadi pembahasan Jadi kita menurut- kali ini akan berakhir sampai Sampai di situ. sini. Jadi untuk kalian yang di luar sana masih ngerasa sendiri, masih ngerasa nggak akan ada yang mau merelakan salah. Hapus pembicaraan itu. Banyak Hapus. banget itu. Memang belum sekarang jawabannya tapi nanti gitu. Jadi sabar aja. Ya perbaiki diri lah. Karena Iya. jodoh itu cerminannya kita. Ya. Jadi Oke. lebih Jadi- fokus ke diri sendiri aja. Iya. Baik, itu tadi pembahasan kita guys Iya. tentang self healing, tentang insecure, tentang penyesalan, ya kan? Nah, mungkin Dan- itu agar biar kita ngerasa Iya. terbuka pikirannya. Ya, betul. Jadi buat teman-teman untuk di podcast selanjutnya siapa Iya. tahu Mana tahu ada yang request ya kan kita bahas Mau apa, angkat kalian topik ini bisa dong. Nah, komen gitu. ke komen di di bawah. bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe. Tapi jangan pakai akun fake ya, nanti kan bisa kita ini. Ada loh di Oh. YouTube akun fake, jangan salah mau. Masa iya? Iyalah. Tahu baru tahu nih. Bisa nanti nomor 1 2 3 4 5 6 ya kan nama akunnya. Nah, itu boleh kalian request apa yang ingin kita Iya, bahas, betul. biar kita bahas ya. Walaupun pembahasannya ya belum memasuki, tapi ada yang bisa dimasukkan ke kepala gitu kan. Dan jangan Oke lupa guys, jangan lupa komen, subscribe. like, and subscribe. Dan jangan lupa share juga video ini. ke Dan jangan lupa juga teman-teman follow kalian. Instagram aku di Fanny Pramas. Dan Elsa ini Panjaitan. di Elsa Panjaitan 10. Iya, dan satu lagi Sardo ya guys, jangan lupa. Iya. Dan Instagram kita di Daniel Itu Project. Daniel Project. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Bye. Bye-bye.